Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya buat kita sampai malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalaupun kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan dan hebat kita. Maka malam hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan. Dan kita percaya bahwa nama kita tertulis di telapak tangan Tuhan. Seluruh hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita mau menaikkan pujian secara bersama-sama di hadapan Tuhan. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Di telapak tangan-Mu Tuhan tertulis namaku. Seluruh hidupku ada di dalam genggaman-Mu. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Di telapak tangan-Mu tertulis namamu.
Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang selalu kami nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau sungguh baik dan teramat baik buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terbukti sampai malam hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari Engkau layakan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah Engkau dengan hati kami yang tulus. Mari Tuhan, Engkau kuduskan hati pikiran kami Tuhan, supaya setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang mengikuti acara ini Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Engkau berkati, Engkau rapi mereka semua Tuhan. Bahkan kami semua, biarlah mengalami lawatan yang daripada Engkau malam hari ini. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan malam hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan kita sungguh baik dan teramat baik. Dan malam hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh kedahsyatan yang daripada Tuhan. Dengan penuh sukacita kita mau katakan bahwa kita tidak mau ragu lagi dalam mengikuti Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mengundang semua untuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sambil pada tepuk tangan di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Sepenuh jiwaku
diberkati oleh Tuhan. Kita mau terus bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi malam hari ini. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan, karena Dialah yang mau mengendali kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita naikkan pujian. Tuhan pegang kendali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan kita begitu baik dan teramat baik buat kita. Maka malam hari ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, saya mengajak kita semua malam hari ini untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang suci. Mari sama-sama kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kurasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau penuhi hati kami dengan hadir-Mu Tuhan malam hari ini. Kurasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi hati kami Tuhan. Di hadirat
diberkati oleh Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Tuhan penuhi hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan untuk memandang wajah-Mu. Semakin dekat kepada Engkau. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Engkau mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mengundang kita semua untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan sungguh baik dan teramat baik buat kita semua. Bukan karena gagah dan hebat kita. Bukan karena kita pintar dan kita memiliki segalanya. Tetapi karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita ada sampai malam hari ini. Menikmati setiap kebaikan Tuhan, kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat yang kita terima berasal daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita naikkan syukur kita sembah Dia. Sebab Dialah Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji, layak kita tinggikan. Karena kita terus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan. Ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Sorgawi, ini rindu kami Tuhan semua anak-anak-Mu. Kami rindu Engkau memenuhi hati kami dengan kasih-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Karena kasih-Mu yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan kami, layakan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Ucapan syukur kami yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih. Setiap pujian penyembahan kami hanya tertuju kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, melakukan segala perbuatan yang baik dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada malam hari ini mengikuti acara ini merindukan untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Maka pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk kita boleh sama-sama menaikkan pujian, karena kita percaya kita merindukan Tuhan untuk terus memenuhi setiap hati kita. Mari kita naikkan pujian. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan dalam hidupku. Ku perlu Engkau Tuhan. Berdoa kita naikkan pujian ini. Ku perlu Engkau Tuhan. syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur di acara malam hari ini firman Tuhan menjadi bagian utama untuk kami renungkan. Kami mohon kuasa ilahi turun atas kami, memberikan kami pencerahan untuk mengerti akan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya yakin malam hari ini kita masih dalam sukacita Tuhan, bahkan akan selalu dalam sukacitanya. Malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai yang ke-11. Saya undang Bapak Ibu yang di rumah untuk membuka kitab sucinya dan saudara-saudara yang ada di dalam ruangan ini. 1 Petrus pasal yang keempat,
Kita akan membaca ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Malam hari ini tema yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua adalah hidup di ujung keabadian. Ini apa maksud keabadian? Ini saya terjemahkan lain dari sebuah istilah dari akhir zaman atau hal-hal yang bersifat kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak yang menafsirkan kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu sudah dekat. Ada banyak yang menafsirkan bahwa hal ini merupakan hal-hal kematian yang akan terjadi bagi orang-orang percaya. Kematian yang akan dihadapi oleh setiap orang. Ada juga yang menafsirkan bahwa kesudahan segala sesuatu adalah di mana pada konteks pada waktu itu bicara tentang kehancuran Yerusalem pada tahun 70. Tetapi Calvin katakan hal ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ini sangat jelas berbicara tentang akhir zaman. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita semua sedang menuju ke akhir zaman. Mungkin ketika ada orang yang mencintai dunia ini, mungkin mereka tidak mau menghadapi itu. Ada orang yang mungkin sangat mencintai segala sesuatu yang dia peroleh, yang dia usahakan, ketika dia harus berhadapan dengan kenyataan akhir zaman, sedang dalam perjalanan, dia tidak siap. Ketika bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, ada sebagian orang yang tidak mau atau tidak bersedia Tuhan hadir untuk yang kedua kali. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itulah hal yang sangat dinantikan oleh orang-orang yang menantikan pengharapan di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat tanda-tanda saat ini, akhir zaman itu sedang dalam perjalanan dan kita sedang di dalamnya. Mungkin kita merujuk ke Matius, ada banyak tanda-tanda yang diungkapkan di sana. Ada gempa bumi, kelaparan, penyakit sampar atau penyakit menular. Itu sebuah tanda-tanda orang menjadi serakah, orang sibuk dengan dirinya sendiri. Setiap orang menjadi egois, tidak mau memperhatikan orang lain. Dan banyak hal yang lainnya yang memperlihatkan bahwa saat ini kita sedang menuju ke sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bagaimana kita harus hidup sekarang saat ini? Gaya hidup seperti apa yang harus kita jalani? Jika Kristus yang akan datang itu ada dan akan hadir untuk yang kedua kali. Apa yang harus kita persiapkan? Dan apa yang harus kita lakukan? Ini penting. Bukan perkara tentang tanda-tanda itu penting. Dan itu sesuatu yang sangat menarik kalau kita menganalisa setiap tanda-tanda yang akan hadir. Tapi jauh lebih penting, yang harus kita renungkan, yang harus kita renungkan dan harus kita lakukan adalah apa yang harus aku perbuat ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, yang harus kita persiapkan adalah kita menjaga pikiran dan jiwa kita. Kalau kita perhatikan ayat 7, karena itu kuasailah dirimu
Ini kata kuasailah dirimu, ada terjemahan be clear minded, ada juga yang mengatakan waraslah pikiranmu. Ada yang berkata, ada yang menafsirkan berfikirlah secara benar. Ada banyak terjemahan. Tapi pada dasarnya ketika akhir zaman nanti yang akan dijelang, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan pikiran kita. Kenapa? Ini pikiran kita adalah medan perang. Karena pikiran kita diupayakan dan iblis, setan berupaya mengalihkan pikiran kita, fokus pikiran kita dari hal-hal yang sifatnya kekal menjadi hal-hal yang bersifat duniawi. Itulah tujuan iblis, berusaha mengalihkan pikiran kita supaya kita tidak fokus lagi terhadap Allah. Dia mencoba memfokuskan pikiran kita, mengalihkan pikiran kita menjadi fokus terhadap hal-hal yang bersifat dunia. Makanya saat ini kalau kita tidak hati-hati, menjadikan pikiran kita secara benar, memakai pikiran kita secara benar, menjaga pikiran kita supaya bersih dan waras. Ini waras ini berkaitan dengan kalau orang mabuk minuman keras atau mabuk narkoba lah, itu dia pasti akan bisa berpikir dengan baik lagi. Benar kan? Dia akan berpikir secara salah. Kalau orang yang berpikir secara salah, atau orang yang tidak berpikir secara waras, pasti cara pandangnya akan salah, dan diikuti dengan tindakan-tindakan yang salah. Makanya Petrus menekankan hal ini ketika akhir zaman itu akan datang. Ketika dunia ini mencoba untuk menarik kita dalam kuasanya, kuasalah pikiranmu. Bersihkanlah pikiranmu. Fokuskanlah pikiranmu kepada hal-hal yang bersifat kekal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia saat ini mencoba untuk mengalih perhatian kita. Apalagi saat ini perkembangan teknologi, perkembangan dunia ini sangat cepat sekali. Ada banyak dunia hiburan saat ini ada dalam tangan kita. Aplikasi-aplikasi yang menghadirkan banyak sekali hiburan, informasi, berita, dan lain sebagainya. Berusaha mengalihkan, kalau kita sadar akan hal ini. Saat ini dunia mencoba mengalihkan kita terhadap hal-hal yang ada di tangan kita ini. Handphone contohnya, dari mengalihkan kita dari fokus perhatian kita terhadap firman Tuhan. Hati-hati, dunia mencoba untuk menarik kita. Dunia mencoba untuk membuat pikiran kita tercemar dengan keinginan dosa dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, makanya tidak heran kalau pikiran orang yang tidak bersih, yang dipikirannya adalah kenikmatan dunia ini. Ada banyak hal. Uang, kedudukan, jabatan, seksual, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi pikirannya. Dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat kekal. Padahal hidup kita sedang dan sudah menuju kepada keabadian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kuasailah diri kita, kuasailah dirimu untuk menjadi tenang. Bagaimana kita untuk menjadi tenang? Di sini dikatakan, untuk kita menjadi tenang, kita harus berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Dalam arti lain, berjaga-jaga dalam doa. Apa artinya? Berjaga-jaga sampai dengan berdoa berarti waspada dan bangun secara rohani. Kita harus siuman, jangan pingsan. Kita harus bangun, jangan tidur. Supaya apa? Dengan doa kita mampu untuk melawan segala sesuatu yang akan menguasai pikiran kita. Jadi jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang nanti kita dalam keadaan tidak siap. Tuhan Yesus hadir kedua kali nanti, kita dalam keadaan rohani yang sedang mati atau bahkan tidak berdaya lagi. Makanya berjaga-jaga di sini artinya supaya secara rohani kita tetap waspada dan bangun. Dan sigap untuk melihat segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kapan terakhir Anda memiliki waktu teduh, saat teduh, waktu renungan pagi,
yang benar-benar berkualitas dengan Tuhan. Kapan terakhir Anda mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup Anda dengan cara yang luar biasa? Kapan terakhir kali Alkitab yang Anda baca itu memberikan sebuah sukacita dan kesenangan dan kenikmatan yang luar biasa? Kalau itu belum sampai atau itu sudah saudara lupakan atau kapan itu terjadi? Itu saat ini berarti saudara sedang mengalami kesuaman rohani. Rohanimu tidak bangun, rohanimu sedang pingsan. Hati-hati, kalau kita membaca firman Tuhan, kita tidak lagi menikmati firman Tuhan. Atau kita tidak lagi mengalami kualitas rohani dengan Tuhan itu dengan baik lagi. Itu tandanya, itu indikatornya bahwa hidup kita sedang dalam kelemahan rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berjaga-jagalah. Kuasailah diri kita dengan cara kita tetap fokus pada hal-hal yang bersifat kekal. Dan selanjutnya dengan cara apa? Ya dengan cara berdoa. Dengan berdoa kita selalu dengan sigap, dengan siap, waspada untuk tetap berjaga-jaga dalam hal rohani. Saya sudah sering sampaikan kepada mahasiswa yang ada dalam ruangan ini, kalau hidup kita tidak kuat dalam berdoa, hidup kita akan gampang sekali mengalami kejatuhan. Bayangkan saja mahasiswa di sini, berdoa saja kalau kita hitung-hitung itu bisa 20 kali lebih. Tapi masih ada yang mengalami kejatuhan. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah berdoa sama sekali? Bapak Ibu harus kita renungkan ini. Di saat akhir zaman itu, yang akan kita lalui ini, yang akan kita hadapi ini, kita harus membersihkan pikiran kita dan fokus terhadap hal-hal yang bersifat kekal. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup mengasihi satu sama lain. Dengan cara apa? Menjaga persekutuan. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saat ini banyak sekali orang percaya yang rentan terhadap hal-hal yang bersifat kehancuran. Tidak semua orang Kristen itu kuat. Tidak semua orang Kristen itu tangguh. Ada banyak dari kita yang mengalami kerapuhan rohani dalam hidup kita. Benar? Dan semua kita pasti akan mengalami masalah, tekanan demi tekanan, dan itu akan membuat hidup kita menjadi rapuh. Yang kita butuhkan saat ini adalah, ketika kita mengalami kerapuhan rohani, kita mengalami kerapuhan jiwa, yang kita butuhkan adalah kehadiran orang-orang yang seiman dengan kita, untuk memberikan kekuatan bagi kita. Karena apa? Ketika kita sedang sendiri, ketika kita menghadapi semua itu, masalah persoalan itu menghadapi dengan sendirinya, maka kita akan paling gampang untuk dihancurkan oleh iblis. Iblis akan lebih gampang menghancurkan kita ketika kita sendiri, ketimbang kalau kita bersama-sama dengan saudara seiman kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tertarik dengan bagian firman Tuhan yang lain, yaitu yang ada dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang memberitahukan pada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ketika saya melihat ayat ini, kata kerja dari kata sadar, waspada, dan kata ganti dari kata lawanmu, itu semuanya ditulis dalam bentuk jamak. Itu menyiratkan bahwa kita harus menjadi sadar dan waspada secara bersama-sama. Tetapi ketika saya melihat ada kata orang di situ, itu ditulis dalam bentuk tunggal. Artinya adalah menyiratkan bahwa iblis akan mampu melahap orang-orang percaya secara individu ketika mereka sendirian. Ada satu ilustrasi, ada seekor singa yang mencoba untuk
menikmati daging dari banteng. Di hadapannya ada 3 banteng, dan ketiga banteng itu selalu bersama-sama. Dia mengalami kesulitan untuk memangsa 1 ekor pun dari banteng itu. Dia tidak mampu, karena ketiga banteng itu selalu bersama-sama. Lalu dia merencanakan dengan akal liciknya, dia mendekati 1 banteng dan menghasut 1 banteng itu. Dia memperkatakan hal-hal yang jelek dan jahat kepada banteng tersebut, supaya banteng tersebut membenci kedua banteng yang lainnya. Akhirnya banteng yang satu yang sudah dipengaruhi itu, dia keluar dari rombongan teman-temannya, dan dia menyendiri. Dia tidak mau bercakap-cakap lagi dengan temannya. Satu berhasil, singa itu berkata. Lalu dia akan menghasut lagi banteng yang kedua. Banteng kedua demikian. Dia hasut, dia taruh kebencian banteng itu terhadap banteng yang satu lagi. Ini rencana licik dari singa. Ketika masing-masing banteng itu terpisah dan mereka tidak saling tegur dan sapa dan mereka saling bermusuhan, dengan mudah singa itu memangsa 1 demi 1 banteng tersebut. Dengan cara yang sama, setan tahu bahwa orang Kristen akan menjadi lemah ketika mereka terpisah satu sama lain. Setan akan memangsa kita kalau kita memiliki kebencian, iri hati terhadap sesama kita. Hati-hati bagi kita yang menaruh kebencian terhadap sesama kita, yang menaruh iri hati terhadap sesama kita. Siap-siap iblis akan memangsa kita dan menelan kita. Jangan pernah keluar dari sebuah persekutuan. Ya, namanya persekutuan, pasti akan ada persoalan dan masalah. Karena ada di dalamnya ada perbedaan karakter, kehendak, dan keinginan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kunci dari semua itu adalah memaafkan. Sehingga kebencian, iri hati itu tidak akan menghancurkan persekutuan orang percaya. Tapi ketika kebencian, iri hati dan sakit hati dan lain sebagainya itu dihancurkan dengan kata maaf, menerima satu sama lain dengan baik, maka keinginan dan kehendak iblis dan rencananya itu akan gampang dihancurkan. Jadi jangan sekali-sekali kita mau pergi atau keluar dari persekutuan. Hati-hati. Ada persoalan dengan saudara seiman kita, selesaikan. Jika ada yang menyakiti kita, maafkan. Kalau kita berbuat salah, minta maaf. Gampang. Segala sesuatu bisa kita selesaikan. Asal kita harus tetap bersama-sama sebagai orang percaya. Jangan sendiri-sendiri. Karena kalau kita sendiri, kita akan menghadapi kehancuran. Di situasi seperti ini, di zaman akhir nanti, kita akan berhadapan dengan banyak hal yang akan membuat kita tidak lagi menyukai persekutuan. Kalau kita sadari 2 tahun belakangan ini kita akan melihat ada banyak persekutuan yang melalui live streaming dan lain sebagainya. Orang lebih senang bergereja, beribadah secara individu, tidak lagi menyukai kebersamaan dalam sebuah persekutuan. Hati-hati. Ini akan dipakai iblis untuk menelan kita. Cintailah persekutuan. Cintailah sesama kita. Hadir dalam setiap persekutuan. Karena di dalam persekutuan ada penguatan, nasihat, dan lain sebagainya. Dan itu akan terus membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap melayani Tuhan dengan karunia yang Dia berikan. Saudara-saudara yang terkasih, ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Saat ini di dunia di mana-mana orang berjuang untuk mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun kita sebagai orang Kristen harus berusaha untuk memberikan sebanyak yang kita bisa kepada orang lain. Terbalik ya. Ketika dunia ini sibuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri,
sibuk mencari kekayaan bagi dirinya sendiri. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harus mampu memberi sebanyak mungkin apa yang kita punya kepada orang lain. Apa yang kita punya, apa yang kita dapat dari Tuhan, karunia, talenta, dan lain sebagainya, itulah yang harus kita berikan dalam pelayanan kita. Tuhan berikan kita banyak hal. Tuhan berikan kita banyak kemampuan. Dan masing-masing orang percaya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan untuk saling menghakimi dan menganggap karuniaku lebih hebat dari yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita talenta, memberikan kita karunia. Gunakan itu semua untuk kita saling melengkapi satu sama lain. Bukan untuk menjatuhkan satu sama dengan yang lain. Karena akhir zaman nanti, dan hari-hari yang kita akan lewati ini, dunia akan semakin jahat. Yang akan membawa kita untuk menghancurkan sesama kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau katakan, hidup di ujung keabadian ini, hidup di ujung atau hidup yang menuju kekekalan ini, bukanlah sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita akan diperhadapkan dengan sesuatu yang akan membuat kita harus berjuang bersama dengan Tuhan. Jangan pernah pingsan secara rohani. Kita harus tetap waspada. Dan kita harus tetap menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap bersih, kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah sekali-sekali meninggalkan persekutuan. Sempat kalau kita meninggalkan persekutuan, maka selesailah hidup kita. Dan yang terakhir, kita harus ingat bahwa kita harus melayani Dia dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup ini. Fokuslah terhadap hal yang bersifat kekal. Di akhir khotbah saya malam hari ini, saya ingat ada banyak orang yang membuat bangunan dari pasir di pinggir pantai. Ada yang membuat bangunan istana atau hal-hal yang bersifat rumit dan megah dari pasir yang ada di pinggir pantai. Mungkin mereka bisa membuat itu semua dengan baik, bagus, dan sangat indah. Tapi ingat, bangunan dari pasir itu akan suatu waktu pasti akan terhapus dengan ombak. Jangan pernah investasikan hidupmu secara berlebihan terhadap dunia ini. Investasikanlah hidupmu untuk hal-hal yang bersifat kekekalan. Dan itu tidak akan pernah habis oleh apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi, fokuskanlah hidup kita kepada hal-hal yang kekal. Jangan pernah habiskan dan sia-siakan hidup kita untuk hal yang bersifat sementara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan ajarkan kami untuk selalu senantiasa menjaga pikiran kami, menjaga hati kami. Dan mampukan kami untuk menjaga persekutuan kami. Dan di tengah-tengah persekutuan kami, ada kasih kami terhadap sesama. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami tetap hidup melayani Tuhan. Dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Talenta, karunia, dan apapun juga yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami ingin melayani Tuhan. Sehingga kami siap untuk menghadapi akhir zaman yang sedang dan sudah kami lewati. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu buat kami.
Terima kasih untuk pelayanan kami yang sampai hari ini masih Tuhan berkati. Terima kasih untuk pelayanan yang dikerjakan oleh yayasan kami, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu. Tuhan berkatilah pemimpin kami, berkatilah para pengurus, berkatilah semua bentuk kegiatan pelayanan yang sedang direncanakan bahkan yang sudah dikerjakan. Kami merindukan melalui pelayanan kami bersama ini, ada banyak jiwa-jiwa yang siap untuk kami layani dan siap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, kami juga berdoa untuk majelis daerah YPPI Batu. Tuhan berkatilah yayasan ini yang terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Majelis daerah yang ada di Sumatera bagian selatan ini terus menjalankan tugasnya sebagai hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan-pelayanan yang ingin menjangkau banyak jiwa dan memenangkan banyak jiwa. Dengan berbagai banyak pelayanan kategorial yang ada, kiranya Tuhan akan mampukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Berkatilah anak-anak Tuhan yang ada di rumah saat ini, yang ada di tempat ini. Mungkin di antara mereka ada yang sedang mengalami sakit. Di dalam nama Yesus kami mohon kesembuhan dari Tuhan. Mungkin di antara mereka yang sedang mengalami kesusahan, kelemahan, bahkan mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan berikan kekuatan, keyakinan, pengharapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk melakukan itu dalam hidup mereka. Mungkin saat ini mereka ada yang mengalami kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan tolong, Tuhan hibur mereka. Bahwa Tuhan adalah penghibur yang sejati dalam hidup kami. Dan Tuhan sendiri akan terus memberikan sukacita itu. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan. Kami merindukan kehidupan kami mulai hari ini dan seterusnya ada terus dalam berkat Tuhan. Dan malam hari ini kami mohon berkat Tuhan atas kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengorbanan dari Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami para hamba-hamba Tuhan yang melayani di majelis daerah YPPI Batu bagian Sumatera bagian selatan siap untuk terus melayani Bapak Ibu melalui pelayanan live streaming kami. Seperti biasa hari Jumat kita adakan pelayanan Eben Kids. Hari Sabtu malam kami akan terus menjumpai Bapak Ibu dalam pelayanan Saturday Night. Dan hari Minggu kami akan melayani Bapak Ibu dengan pelayanan anak-anak muda, untuk menjangkau anak-anak muda yaitu melalui Boom. Dan hari Senin malam kita akan terus memberikan sebuah kesaksian-kesaksian dari anak Tuhan yang hidupnya terus diberkati Tuhan. Dan melalui ini semua kami harapkan Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah terus mengalami berkat Tuhan dan iman kita akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati kita semua, baik yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Tentunya firman Tuhan semakin menguatkan kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita beristirahat dan melanjutkan setiap aktivitas kita malam hari ini, kita mau kembali untuk memuji Tuhan. Karena kita percaya di dalam nama Tuhan ada kuasa. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Ada kuasa. Namanya Tuhanku, Dia yang berkuasa.